Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kuasa firman Allah sungguh dahsyat, tidak terjangkau oleh pikiran kita yang sangat terbatas. Tetapi yang jelas Alkitab berkata bahwa oleh firman Tuhan, alam semesta dan segala isinya diciptakan. Kuasa iblis dihancurkan, orang percaya dipimpin dan dimurnikan. 2 Timotius 3 ayat 16 bahkan berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih kuat dari pedang bermata dua manapun. Maksudnya, firman Tuhan dapat menembus sampai ke tempat-tempat yang paling tersembunyi dan rahasia dalam lubuk hati yang terdalam, yang tidak terjangkau oleh kesadaran manusia. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, bahkan yang kita sendiri tidak menyadarinya. Pertimbangan dan pikiran hati menunjuk kepada motivasi yang jahat dan penuh dosa yang mendasari hal-hal yang kita lakukan, termasuk yang nampak baik di mata manusia. Kalau begitu, mengapa tidak sedikit orang yang memiliki pengetahuan firman Tuhan yang mendalam bisa jatuh ke dalam dosa yang sangat serius, tetapi tidak merasa bahwa dirinya telah jatuh, bahkan marah ketika ada orang yang mencoba mengingatkan mereka? Benarkah firman Tuhan memiliki kuasa yang sedemikian hebat? Di mana letak masalahnya? Masalahnya bukan terletak pada firman Tuhan, melainkan pada sikap kita terhadap firman Tuhan. Ada orang yang mempelajari firman Tuhan hanya sebagai ilmu pengetahuan tanpa pernah mengaitkannya dengan kehidupan pribadinya. Ada yang memakai firman Tuhan bukan untuk bercermin, melainkan untuk menghakimi orang lain. Ada yang menafsirkan firman Tuhan menurut pikirannya sendiri dan sebagai alat untuk memuaskan kehausannya akan kekuasaan, kehormatan, dan pujian manusia. Ada yang bahkan bersikap sebagai hakim dan merasa berhak untuk menentukan mana yang layak dibaca dan mana yang harus dibuang atau diabaikan karena tidak masuk akal atau tidak memenuhi kebutuhannya. Jika kita rindu mengalami kuasa firman Tuhan, kita harus membacanya dengan sikap seorang berdosa yang tidak tahu apa-apa dan oleh karenanya menyerahkan diri untuk diajar, diselidiki, dibongkar, bahkan ditelanjangi, serta dengan lemah lembut menerima apapun yang disingkapkan olehnya sebagai kebenaran, walaupun hal itu sangat menyakitkan dan memalukan. Sebelum kita membuka diri untuk diselidiki sampai ke tempat yang paling gelap dari pikiran hati kita, kuasa firman Tuhan yang memulihkan tidak akan kita alami secara maksimal. Sebagai orang percaya, kita semua pasti rindu untuk mengalami kuasa firman Tuhan secara maksimal. Tetapi siapkah kita memulai perjalanan panjang yang menyakitkan dan memalukan itu? Amin.